Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang menyatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit." Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemarin kita mendengar bacaan Injil menyebut Herodes, tokoh yang memiliki kuasa wibawa, tapi dia dikatakan mendapat informasi atau berita yang salah tentang siapa Yesus. Ada orang yang berbisik kepadanya bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang dipenggalnya tetapi sudah bangkit kembali. Ada orang datang berbisik lagi kepada dia, Yesus itu Elia yang sudah bangkit. Ada lagi yang datang berbisik kepada Herodes, Yesus itu salah seorang nabi zaman dulu dan salah satu seorang nabi itu telah bangkit. Jadi itu berita yang salah ini tidak mau dilanjutkan atau tidak boleh dipegang oleh para murid. Maka Yesus adalah tokoh atau guru kebenaran. Dia tidak mau menyembunyikan kebenaran. Maka dia melontarkan pertanyaan kepada para murid. Satu pertanyaan tapi rangkap dua. Kata orang, siapakah aku ini? Dan kata kamu atau menurut kamu, siapakah aku ini? Yesus tidak mau atau tidak ingin supaya para murid itu memiliki pemahaman tentang dirinya sama seperti orang lain yang membingungkan, yang tidak benar. Maka dia memaksa setiap kita untuk sampai pada keputusan pribadi dan pengakuan pribadi. Kalaupun kita memiliki jawaban atas pertanyaan itu, siapakah Yesus? Dan itu kita harus memiliki jawaban pribadi, bukan memiliki jawaban dari orang lain. Karena iman adalah urusan pribadi, tidak bisa diwakilkan kepada siapa-siapa. Meskipun sebelumnya kita mengenal sesuatu lewat orang lain. Mengenal Yesus lewat orang tua kita. Mengenal Yesus lewat katekis-katekis yang memberikan katekesi kepada kita. Guru-guru sekolah yang mengajar mendidik kita. Ya itu meskipun dari situ. Tapi tidak selamanya ya jawaban itu benar atau
tetap merupakan, kalau kita memegang apa yang diajarkan kepada kita, tetap merupakan kata orang. Tapi kita harus berjalan sampai memiliki jawaban pribadi terhadap siapakah Yesus. Jadi mulai dari jawaban orang, kita berjalan menuju jawaban pribadi. Dan untuk sampai pada jawaban pribadi itu, jalannya panjang, bahkan melelahkan, butuh kerja keras, baru kita bisa mendapatkan jawaban yang benar. Petrus dikatakan dia mewakili teman-temannya memberikan jawaban yang benar. Engkau adalah Mesias yang terurapi, berasal dari Allah. Menurut kita apakah ini benar? Kualitas kebenaran jawaban Petrus tergantung dari imannya. Kualitas jawaban kita terhadap Yesus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, tergantung pada kualitas iman kita. Kita boleh tahu secara rasio akal budi, kita tahu banyak, tahu bahwa Yesus itu begini. Tapi apakah kita memiliki iman mempercayai itu? Jadi jawaban kita, kualitas jawaban kita benar tergantung dari kualitas iman kita. Percaya enggak? Atau hanya sebatas tahu? Seringkali mungkin kita hanya sampai batas tahu, tapi tidak percaya. Kita hidup satu sama lain, artinya dalam satu keluarga. Saling mengetahui satu sama lain begini. Tapi kita seringkali juga mungkin susah untuk percaya. Susah mempercayai istri, susah mempercayai suami, susah mempercayai anak-anak. Meragukan mereka, meragukan suami, meragukan istri. Nah ini, kita boleh tahu tentang dia, tapi belum tentu kita mempercayai dia. Marilah saudara-saudariku, kita harus berjalan sampai mempercayai, mengimani, bukan hanya sebatas tahu. Hari ini dari kitab Pengkhotbah itu berbicara tentang hidup manusia itu senantiasa bergerak dalam gerak antara mati dan hidup, antara tertawa dan menangis, antara menanam dan mencabut, antara menyimpan dan membuang, dan seterusnya. Banyak artinya, ada yang menyebut dualisme. Tapi dualisme ini adalah hukum sintesa. Dualisme ini adalah hukum sintesa. Jadi hidup ini memiliki dua sisi. Dan itu kita tidak bisa menolak itu. Hidup kita memiliki dua sisi. Dari tegangan-tegangan itu boleh dikatakan itu adalah tegangan-tegangan sehat yang membentuk dinamika hidup kita. Ada saatnya para murid itu bergembira, bersukacita karena perbuatan ajaib, mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Tapi pada saatnya juga mereka menjadi sedih karena perlakuan jahat yang dituduhkan kepada sang guru yang tidak berdosa. Itu dua sisi hidup manusia. Boleh dikatakan merupakan sintesa dari hidup. Kita tidak bisa hanya memilih salah satu saja, tapi kita memilih kedua-duanya. Karena itulah yang membuat diri kita menjadi berkualitas. Marilah kita berdoa semoga apa yang dibuat oleh Santo Vincentius Paulo, dengan hidupnya, dengan karyanya yang memiliki rasa belas kasih yang luar biasa kepada orang-orang yang dilayani. Iman seperti itu atau pelayanan seperti ini boleh dijaga, boleh dilanjutkan oleh iman gereja masa sekarang dan seterusnya. Tuhan memberkati kita. Amin.